Untuk gedung pertama, kita mulai dengan forum. Forum merupakan gedung ikonik dari kampus Wageningen. Jika teman-teman perhatikan, logo kampus Wageningen adalah gedung forum ini sendiri. Mari kita perhatikan bagaimana suasana di dalam gedung forum. Di gedung ini terdapat berbagai fasilitas seperti ruang kelas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ruang kelasnya tidak begitu besar. Ruang kelas ini biasanya digunakan untuk diskusi kelompok atau group work yang jumlah orangnya itu terbatas. Jadi tidak digunakan untuk lecture. Di sini juga terdapat fasilitas umum yang lain seperti printer yang bisa digunakan kapan saja, dan kita hanya perlu menggunakan kartu student saja ketika ingin mencetak. Untuk fasilitas toilet, di gedung forum ini, toilet ladies dan boys dipisahkan, dan kemudian setiap hari selalu ada yang membersihkan, jadi toiletnya itu benar-benar bersih. Ini merupakan jembatan penghubung antara sisi timur dan barat dari gedung forum. Nah, dari sini kita bisa melihat pemandangan di luar seperti apa. Di sini teman-teman bisa lihat bagus sekali pemandangannya. Dan juga gedung forum ini didesain sedemikian rupa sehingga sisi dalamnya itu cukup kompleks. Nah, jadi kita bisa melihat di setiap lantai itu kelihatan orangnya lagi ngapain gitu. Ruangan yang terdapat di gedung forum ini didominasi oleh ruangan kelas. Selain itu juga ada ruangan-ruangan yang lain seperti ruang organisasi, perpustakaan, ruang komputer, restoran, dan lain-lain. Di sini sampahnya juga dipisah ya teman-teman, karena kampus ini sangat menjunjung tinggi sustainability. Ini merupakan ruangan yang sering dipakai untuk lecture. Sementara ini adalah view dari ruangan yang biasanya dipakai untuk group work untuk student yang sedang mengikuti ACT ataupun internship. Gedung ini didesain oleh arsitek yang bernama Quist Wintermans. Ketika membangun gedung ini, mereka terinspirasi untuk membangun kastil yang berbentuk petak dan monolitik dari luar, namun cukup kompleks di bagian dalam. Sangat menarik bukan? Bahkan kita bisa melihat pemandangan dari setiap sudut bangunan ini. Selanjutnya kita beralih ke pemandangan di restoran dari gedung ini. Ini merupakan suasana ketika jam makan siang telah tiba. Sementara ini adalah view dari perpustakaan di forum building. Di sini ada beberapa opsi kursi yang bisa teman-teman pilih untuk belajar. Di sini contohnya ada ruangan yang cukup terisolasi, dan ada juga ruangan yang agak terbuka. Jadi bisa disesuaikan. Ini merupakan microwave yang bisa digunakan untuk menghangatkan makanan jika kita membawa bekal dari rumah. Dan ini adalah coffee machine, di mana kita bisa memesan kopi, dan juga di sebelahnya ada tap water. Forum building memiliki 2 kantin. Kantin pertama, yang ini adalah kantin yang berada di lantai dasar. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana kesibukan student di Wageningen ketika mereka harus catch up dengan kelas, namun sebagian ada juga yang tertarik mengikuti kegiatan yang biasanya diselenggarakan oleh organisasi kampus. Seperti di sini kita bisa lihat Career Week. Nah, ini merupakan service point IT yang biasa digunakan untuk membeli laptop ataupun memperbaikinya. Nah, kemudian ini adalah garasi sepeda yang berada di bawah ya, di bawah forum building. Selain di dalam ruangan ini, teman-teman juga bisa memarkirkan sepeda di bagian luar dari forum building. Oh ya teman-teman, setiap hari Selasa, di garasi sepeda dari forum building akan selalu ada reparasi sepeda gratis. Jadi apapun servis yang diberikan, semuanya gratis. Di sini terlihat sangat jelas bagaimana antusiasme student terhadap kegratisan yang diberikan. Ingat forum building, ingat juga kastil yang berbentuk petak dan monolistik, namun cukup kompleks di bagian dalam.
Untuk gedung yang kedua yang akan kita lihat bernama Aurora. Aurora adalah salah satu gedung yang paling baru di Wageningen University and Research. Gedung ini resmi dibuka pada tanggal 30 September tahun 2021. Nama Aurora diambil dari nama salah satu dewi Romawi. Dan gedung ini didesain agar cahaya matahari dapat masuk secara maksimal dan mampu menerangi gedung ini. Hal ini dilakukan karena berdasarkan penelitian yang telah menunjukkan bahwa perasaan yang diberikan bangunan kepada orang-orang mempengaruhi kinerja belajar mereka. Oleh sebab itulah, aurora dibuat sedemikian rupa agar terang dan luas sehingga memunculkan perasaan bebas, seperti berada di luar. Gedung Aurora memiliki 3 kantin yang jaraknya cukup berdekatan. Di sini kita bisa bebas memilih makanan apa saja. Di sini saya memesan segelas kopi yang rasanya cukup nikmat. Ketika gedung ini pertama kali dibuka, Rektor Magnificus Arthurs begitu antusias dan mengatakan bahwa Aurora adalah gedung pendidikan yang sangat fantastis, karena gedung ini telah menetapkan standar baru, dan hal ini memastikan bahwa Wageningen University and Research tetap menjadi sebagai institusi pendidikan yang inovatif dan berkelanjutan. Ruangan yang paling besar di gedung ini dapat menampung sebanyak 450 orang. Dan ruangan ini juga dapat dibagi menjadi 2 bagian, karena dinding-dinding yang ada di dalam gedung ini dapat dipindahkan, sehingga ruangan-ruangannya dapat dibagi menjadi ruangan yang lebih kecil. Selain itu, gedung ini juga menawarkan pemandangan yang sangat indah. Di sini teman-teman bisa melihat pemandangan danau dari dalam gedung ini sendiri. Di gedung Aurora juga terdapat berbagai macam lab, di mana praktikum sering dilakukan di gedung ini. Dan ini adalah desain di bagian tengah dari gedung Aurora. Gedung ini hampir mirip dengan gedung forum, di mana kita bisa melihat dari atas ke bawah. Hampir semua lapisan dari gedung ini dapat dilihat dari atas. Selain itu, Aurora juga dipenuhi oleh tanaman hijau dan pepohonan. Hal ini mampu memberikan pengaruh positif bagi 2.500 siswa yang dapat ditampung Aurora. Aurora juga memiliki space yang dapat digunakan oleh student untuk belajar secara berkelompok. Di sini kita bisa melihat berbagai macam jenis kursi dan meja yang disediakan oleh gedung ini untuk student yang ingin studi di luar ruangan, baik secara individual maupun secara berkelompok. Selain itu, ini adalah kursi-kursi yang juga tersedia di bagian luar dari ruangan kelas yang ada di gedung ini. Dan ini dapat diakses tanpa perlu di-booking terlebih dahulu oleh siapapun. As long as mereka memiliki akses ke Wageningen University and Research. Oh ya teman-teman, di gedung ini terdapat 3 jenis toilet. Ada toilet untuk males, females, dan juga untuk disability. Nah, di sini kita bisa lihat kalau mereka sangat memprioritaskan orang-orang dengan disabilitas, which is very nice. Ini adalah ruangan yang digunakan oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah Sustainable Marketing. Jadi di Wageningen juga ada mata kuliah tersebut ya teman-teman. Kapasitas garasi sepeda di gedung Aurora jauh lebih besar jika dibandingkan dengan forum building. Karena di gedung ini tempat penyimpanan sepeda hanya bisa di dalam ruangan, berbeda dengan forum yang sepedanya bisa disimpan di luar ruangan juga. Di sini totally di dalam ruangan semuanya. Tidak ada parkir di luar ruangan.
Di gedung Orion ini terdapat beberapa ruangan yang biasanya digunakan untuk perkuliahan, dan di masing-masing ruangan itu terdapat kode kelasnya seperti yang ini C2030. Terus ada tanda juga kalau di dalam ruangan nggak boleh makan, kecuali minuman yang isinya itu biasa dalam botol itu boleh dibawa masuk ke dalam. Nah, coba kita lihat ruangan yang ini ya, ini kodenya B1032. Ruangan ini biasanya dipakai untuk coba kita lihat untuk perkuliahan juga. Sepi karena udah pada pulang semua. Ini skalanya cukup besar, monitornya ada 2. Nah, kira-kira begini. You redesign the way your cropping system. Go ahead. Is the Camel sterilizer an example of the semiochemical that disrupts the mating? Terus ada tipe ruangan yang lain yang gini dia. Jadi susunan kursinya bertingkat ya, dari bawah ke atas. Sebenarnya ukuran ruangannya kecil, cuma karena kursinya diatur sedemikian rupa jadinya bisa muat banyak. Oke, ini pintunya automatically close. Terus ini toilet untuk cowok. Dan di sini juga ada space untuk studying ya. Jadi kalau mau belajar bisa di sini, di space yang disediakan. Dan di setiap lantai ada space-space seperti ini yang bisa digunakan oleh student untuk belajar, diskusi, group work. Nah, di sini juga bisa digunakan untuk duduk santai. Terus juga ada coffee machine dimana kita bisa memesan kopi-kopi. Ini water tap, terus tong sampah ya, other waste, paper, plastik, sama organic waste. Jadi semuanya dipisah. Kemudian fasilitas lain yang dimiliki oleh gedung Orion ini adalah toilet ya, ini untuk ladies. Kolomnya juga kita lihat gimana di dalam suasananya ya, seperti biasa. Ada toilet seat cleanernya in case mau mensterilkan toilet seat cleaner. Jadi di sini tersedia. Terus ada sabun cuci tangan sama tisu. Terus di gedung ini juga ada locker yang bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti tas. Jadi nanti tinggal tap aja student card, lalu kita akan diassign ke salah satu dari locker yang tersedia. Ini adalah quiet room atau apa istilahnya ya? Pumping room untuk ibu-ibu yang menyusui. Jadi bisa ke ruangan ini. Tapi biasanya student yang muslim di Wageningen sering menggunakan ruangan ini untuk sholat. Ini juga ada kasur. Mungkin ada yang mau istirahat gitu ya, seperti tidur siang sebentar di sini juga bisa. Ini ada kasur yang lumayan nyaman. Terus ini ada wastafel. Juga ada kulkas. Tapi ini cuma bisa diisi dengan AC aja di dalamnya. Gitu. Bagi kalian yang tidak mau naik lift, kalian bisa naik tangga. Nih, ada banyak tangganya.
Jadi dari lantai 1 sampai lantai 8 itu bisa diakses naik lift atau naik tangga. Terus di sini juga ada mading. Nah, yang berisi banyak informasi seperti online language courses, kemudian festival, music, semuanya ada di sini. Koop daar een kruisfiets. Het is en lekker en goedkoop.